Doa mulai. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sebelumnya coba saya tanya terlebih dahulu. Kan di rumah kalian pasti ada banyak tanaman kan? Siapa yang di rumahnya punya banyak tanaman? Kok tegalan kan tanaman? Tanaman bunga, terus apa sayur? Sekarang saya tanya lagi. Kalau kalian punya tanaman, kira-kira tanamannya disiram nggak setiap hari? Tujuannya disiram itu untuk apa? Tanaman disiram itu apa? Untuk supaya apa? Biar tidak layu. Terus apa lagi? Supaya tetap menjadi subur, tidak mati. Apa lagi? Biar bisa berbunga. Untuk biar bisa berbunga. Nah, kalau seperti itu, adakah di sini yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan? Angkat tangan. Zil, bagian-bagian tumbuhan apa saja, Zil? Akar, batang. Coba lagi, bunga, daun, apa? Buah. Oke, jadi ada akar, ada batang, ada daun, bunga, buah. Di dalam buah ada apa biasanya? Nah, coba sekarang saya tanya, apa perbedaan antara tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Ya, bisa jawab? Aziz. Tumbuhan dapat berfotosintesis. Jadi apa sih fotosintesis itu? Nanti kita pelajari ya. Jadi tumbuhan bisa berfotosintesis. Kalau makhluk hidup lainnya sih nggak bisa. Oke, sebelum itu kita sebelum menuju ke pelajaran sebelum masuk ke materi kita explain terlebih dahulu. Nah, kan begini. Tapi diam ya. Nanti kalau udah diam.
Dengarkan dulu apa sih fotosintesis. Nah, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Nanti kalau saya kasih gambarnya nggak kedengaran suaranya. Pada video sebelumnya, Tak jelaskan. kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan serta pohon yang sangat besar dan tentunya udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi bangga dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang langsungnya kehidupan penduduk? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki usus, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Oke. Pembelajaran tadi ya, di video pembelajaran tadi, jadi kelihatan? Ya. Tadi kan dalam nih kelihatan? Ya. Oke, sebentar ya. Tadi kan dalam videonya sudah dijelaskan tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Itulah yang disebut dengan proses fotosintesis. Coba tadi apa saja bahan pokok yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri? Cahaya matahari. Cahaya, Air. karbon dioksida, dan apa saja? Air. Nah, di sini ada gambar. Kenapa kok ada manusia dan juga ada gambarnya hewan? Nah, di sini apa sih hasil dari fotosintesis pada tumbuhan? Buah. Zil. Apa Zil? Oksigen. Selain oksigen, dua atau glukosa. Jadi yang dihasilkan dari fotosintesis itu ada dua. Satu, oksigen, dua, glukosa. Nah, glukosa nanti itu bisa disimpan di dalam buah. Nah, kan hasilnya O2 atau oksigen. Oksigen ini siapa yang membutuhkan? Manusia dan juga hewan. Coba sekarang kalau dibalik, misalkan tumbuhannya itu dalam proses fotosintesisnya membutuhkan oksigen misalnya, tapi menghasilkannya karbon dioksida. Salah atau betul? Salah. Nah, kan membutuhkan air. Di mana tumbuhan bisa mendapatkan air? Di mana? Bawah tanah. Di mana? Bawah tanah. Di dalam tanah. Siapa yang menyerap bertugas pada bagian tumbuhan yang bertugas menyerap air? Akar. Terus yang menyalurkan air? Batang. Terus kemudian di manakah tumbuhan melaksanakan atau melakukan fotosintesis? Ya tak? Daun. Di daun. Terus lagi saya tanya, di dalam daun itu kan ada zat hijau
hijau daun namanya apa? Klorofil. Terus lagi di dalam daun ada yang sel-selnya bentuknya mata itu namanya apa ya? Stomata. Nah, seperti itu ya. Terus sebelum kalian saya kelompokkan di sini saya ajarkan fotosintesis. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ada di sini ya? Saya tangannya turun dulu. Hitungan ketiga, baru nanti angkat tangannya. 1, 2, belum. 3. Saya. Apa ya? Coba Bilkis. Coba Gis, Mas Gis. Sekarang Bilkis. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang fotosintesis. Tarik kartunya. Tarik Gis. Tarik Gis. Tarik. Iya, berhadiah pertanyaan. Ini. Ya mana? Ayo. Oke, untuk Bilkis pertanyaannya. Gampang Gis. Di bagian tumbuhan manakah proses fotosintesis terjadi? Gis. Saya Bu. Bentar Bilkis dulu. Fotosintesis di daun. Tumbuhan melakukan fotosintesis di bagian daun. Betul apa salah? Betul. Oke, Bilkis duduk dulu. Lihat. Besok aja lagi. Coba baca. Apa Yang dimaksud dengan fotosintesis? ya gampang kasih. Tumbuhan yang memasak makanan. Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan bantuan apa sih? Klorofil. Dengan bantuan cahaya matahari, apalagi tadi? Air, karbon dioksida. Oke, 2 lagi. Turun dulu tangannya. 1, 2, stop belum. 3. Sebentar. Oke, baca Sebutkan 2 hasil utama dari fotosintesis. ya tadi hasil utama dari fotosintesis apa Jun? 2 toh? 1. Mengeluarkan Hasilnya dari fotosintesis tadi? Ayo. Yang di hidup manusia? Oksigen dan juga apa tadi satunya yang disimpan dalam bukan yang disimpan dalam ini. Air. Bukan air. Glukosa. Satu lagi. Satu lagi. Bentar, 1, 2. Daerah sini belum ya? Udah, sudah. Satu, dua, 3. Mengapa sebagian tumbuhan berwarna hijau? Karena mengandung apa tadi? Bisa hijau daun atau klorofil. Oke, boleh sekarang. Nah, kelompoknya saya bagi dulu ya. Dibagi kelompoknya. Ini kelompoknya Menjesi. Kalau kelompoknya Feli beda lagi ya. Oke. Kelompok 1 ada Ozil,
Ngadeg. Siapa aku? Zafran, Akila, Cinta, Lailatul, Adelia. Mati. Ada 5 orang. Keempat, Rafa. Silakan ya kelompok 4. Rafa, Juna, Eva, Kalila, Dasar. Kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 3. Tugasnya adalah kalian menggunting gambar yang sudah disediakan. Ya, sudah. Kalau sudah, kelompok 1 dan 2 dengarkan ya. Kelompok 1 dan 2. Ini tugasnya dilantik. Terus panahnya ini untuk apa, Bu? Panahnya untuk ini. Tumbuhan, kan? Ya kan, tumbuhan. Tadi untuk fotosintesis memerlukan apa saja? Sinar matahari. Sinar mataharinya diserap oleh tumbuhan atau dikeluarkan oleh tumbuhan? Diserap. Berarti cari panahnya yang menyerap cahaya matahari yang mana? Nah, oke. Kalau sudah, terus tadi fotosintesis membutuhkan apa saja? Ada air dan juga karbon dioksida. Berarti tumbuhan memerlukan air dan karbon dioksida itu diserap atau dikeluarkan? Diserap. Cari anak panah yang menyerap air dan juga oksigennya. Karbon dioksida. Paham? Digunting, ditempelkan di sini. Sebentar. Nah, kemudian di bawahnya ada soal dibaca dan dijawab. Oke. Sebentar. Oke. Selanjutnya kelompok 3 dan 4. Oke. Kelompok 3 dan 4. Dilihat di sini. Di sini kan ada gambar apa itu? Tumbuhan. Gitu. Ada gambar tumbuhan. Nah, di sini ada keterangannya. Ada air, terus ada gas karbon dioksida. Di sini ada klorofil, karbon dioksida, ada cahaya matahari dan air. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing. Ada tanda panahnya. Disesuaikan, ditempelkan di sini. Misal, di sini ada gambar tumbuhan. Terus air tugasnya adalah menyempurnakan proses fotosintesis. Misalnya seperti itu. Iya, digunting. Ini digunting bisa. Ya, enggak apa-apa. Kalau ini yang lembar satunya ini yang ada gambar-gambarnya itu full digunting tidak apa-apa, ya. Nanti ditempelkan di sini. Digunting semua. Iya, digunting semuanya tidak apa-apa. Kelompok 5 dan 6. Di sini ada gambar kan? Ada gambar akar, tumbuhan, air, tanah dan juga cahaya matahari. Terus ada anak panahnya. Nah, di sini kalian tugasnya adalah menggabungkan ini. Menggabungkan maksudnya menggabungkan bagaimana? Kan ini patah toh,
tadi dari bagannya ini. Berarti fotosintesis membutuhkan apa saja? Dan air. Terus hasil dari fotosintesis ininya gimana? Tumbuhan melakukan fotosintesis itu di bagian apa? Daun. Di dalam daun mengandung apa? Klorofil. Apa itu klorofil? Fungsinya Klorofil atau zat daun pada tumbuhan menyebabkan daun berwarna hijau dan merupakan tempat keberlangsungan fotosintesis. Oke, coba kelompok lain tadi, kelompok lain yang tidak presentasi. Dari kelompok 3, tadi ada bahan-bahan yang digunakan untuk fotosintesis. Apa saja? Ada 3. Cahaya matahari. Apa lagi? Ayo. Cahaya matahari, air dan karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Menurut kelompok 2 apa? Oke, menurut kelompok 2, fotosintesis adalah tumbuhan yang sedang memasak makanannya sendiri. Menurut kelompok, coba saya tanya ke kelompok 1. Tumbuhan memasak makanannya sendiri di mana? Bagian apa? Di bagian daun. Menghasilkan apa? Dan glukosa. Terus yang dibutuhkan untuk fotosintesis apa saja? Ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, menurut kelompok 6, apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Oke, menurut kelompok 6, proses fotosintesis adalah tumbuhan memasak makanan dengan sendirinya yang menghasilkan buah. Jadi menurut kelompok 6, tumbuhan itu kalau sudah melakukan fotosintesis akan menghasilkan glukosa yang disimpan di dalam buah. Itu menurutnya kelompok 6. Nah, di sini saya tanya, sebelum menjadi buah, tumbuhan itu menjadi apa terlebih dahulu sebelum menjadi buah? Kok biji? Bunga. Terus setelah menjadi buah, di dalam buah terdapat apa? Biji. Terus tadi yang menghantarkan air ke seluruh tumbuhan itu tugasnya siapa? Batang. Kalau yang tugasnya menyerap air
ganda.